Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Pak. Oke ya, baik, terima kasih ya. Masih bergabung di kelas kita ini. Kelas yang kita cintai ini yaitu kelas TI 1801 ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kepada kita hari ini banyak nikmat. Maka sesungguhnya nikmat yang ada pada diri kita ini, mulai dari atas sampai ke bawah, penglihatan ya, kemudian ya nikmat-nikmat tidak bisa kita sebut satu persatu, bahkan kita tidak mampu menghitung betapa besar nikmat itu yang ada di dalam diri kita. Yang pastinya adalah kita banyak mensyukuri nikmatnya ya, dengan cara bersyukur kepadanya, kemudian juga menjalankan perintahnya. Kemudian ya intinya adalah ada nilai kebaikan yang kita perbuat dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, saya ajak yang muslim tetap meningkatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena bagaimanapun juga situasi dan kondisinya yang kita rasakan pada hari ini, walaupun pandemi seperti ini, janganlah kita lupa berselawat kepadanya, karena kelak nanti kita mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian saya ajak bersama yang ada di kelas ini, yaitu selalu berbuat baik, selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Ya, nilai kebaikannya menyeluruh dia ya. Apabila kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya sungguh bahagia kita, dan juga orang yang menggunakan apa yang kita buat itu, maka dia pun secara otomatis dia ya sangat bersyukur gitu ya. Jadi di kelas ini ya, walaupun pandemi seperti ini, tetap berusaha berinovasi ya, belajar dengan baik ya, yang nantinya ya bisa juga nanti menghasilkan hasil-hasil daripada pada saat Anda belajar seperti ini, ataupun belajar tentang topik-topik yang lain ya, yang ada kaitannya dengan keperluan masyarakat, maka itu sungguh baik ya. Jadi untuk itu teman-teman yang di sini semua tetap optimis, tetap semangat ya, jangan bersedih ya, tetap optimis lah gitu, semangatlah untuk kuliah seperti ini. Nah, kita berharap juga, kita berdoa pandemi ini ataupun ya cepat berakhir gitulah ya, atau misalnya mungkin segera nanti kita kuliah secara tatap muka seperti yang akan dilaksanakan oleh adik-adik kita di kursi di bangku tingkat SMP ataupun SMA. Mungkin mereka bulan 7 akan masuk secara tatap muka. Mungkin kita juga nanti menyusul. Itu dia. Oke, baik teman-teman semua. Jadi materi hari ini sepertinya materi mengulang gitu ya. Kalau misalnya kita lihat materi di mata kuliah teknologi cloud computing, ini adalah di bagian pertemuan yang pertama. Jadi teman-teman semua ya yang ada di kelas ini bisa mengakses di YouTube ini ya. Kalau misalnya kita lihat di channel saya di Saidi Ramadan ya, di channel saya ini bisa nanti Anda lihat di situ di pertemuan yang pertama ya, pertemuan yang pertama di playlist teknologi cloud computing, yang tagline-nya ataupun judulnya itu adalah ini ya. Oke, mudahnya install sistem operasi virtualisasi. Jadi kalau misalnya cara penginstalannya ini bisa Anda simak, tetapi ada sebagian yang sudah melakukan hal ini di pertemuan pertama di mata kuliah cloud computing, teknologi cloud computing. Jadi mungkin kalau instalasinya saya nggak sebut lagi gitu ya, nggak saya awali lagi mulai dari awal.
Tetapi sebenarnya saya ingin menyambungkan ya di pertemuan yang ini, ya di pertemuan yang pertama ini di teknologi cloud computing, saya hubungkan di mata kuliah cloud computing karena mungkin secara spesifik ya yang saya jelaskan minggu yang lalu itu adalah tentang ya sistem apa namanya aplikasi atau sistem operasi yang sangat direkomendasikan untuk resource server gitu ya. Jadi kemarin kita direkomendasikan adalah untuk tipe hypervisor yang pertama, yaitu yang ini, yaitu Proxmox gitu ya. Jadi makanya saya lakukan penginstalan di dalam VirtualBox ya. Ada dua tipe kemarin, yaitu tipe yang pertama langsung diinstal ke resource-nya, yang kedua yaitu yang menempel di dalam satu sistem operasi Windows. Jadi ada dua sistem operasi, nanti di dalamnya kita install VirtualBox. Nah, tutorial yang ini yaitu tipe yang yang kedua sebenarnya. Tetapi di sini ada problem ya. Mungkin ini ya udah lama saya install kemarin di bulan kemarin, yaitu di pertemuan pertama di mata kuliah teknologi cloud computing ya. Tetapi saya ingin menjelaskan ketika kita masuk di dalamnya ada beberapa settingan atau konfigurasi yang harus kita lakukan di sana ya. Apakah ada nanti penyimpanan atau misalnya bagaimana cara mengaktifkan internetnya gitu ya. Kemudian juga nanti bagaimana cara membuat VM ya. Jadi itu dia. Oke, baik ya. Nah, sekarang saya menggunakan VirtualBox. Jadi saya buka VirtualBox saya yang ini udah saya running. Inilah kemarin hasil praktek di mata kuliah cloud computing ya. Di teknologi cloud computing. Ini saya kaitkan dengan mata kuliah cloud yang ini. Karena mungkin ini sudah lama tidak dibuka, jadi mungkin ada perubahan gitu ya. Alamat IP-nya kemarin itu yang ini, alamat IP-nya pada saat instalasi adalah yang ini ya. Kemarin mungkin networknya masih sama ya, tapi sekarang ada perubahan ya. Atau kalau misalnya itu sekarang itu ada perubahan dalam sisi jaringannya. Jadi apakah masih connect ke sini? Ya, yang pastinya kita lihat dulu scam yang akan kita lakukan. Yang pertama ya, cara masuk ke web ya, cara masuk ke webpack Proxmox. Jadi udah selesai kita install, kemudian bagaimana cara masuknya. Yang pertama sebenarnya yang ini ya, ini saya close dulu, kemudian oke ya, ini udah saya klik 2 kali lah ya, ini udah saya klik 2 kali, kemudian nanti udah running, maka dia memunculkan seperti ini. Oke. Kemudian di sini muncul adalah IP address ya. Sebenarnya nanti dia login ya. Kalau kita lihat lagi di sini login ya. Login udah biasa lah, kita login ya. Kemudian munculkan seperti ini. Tapi udahlah, saya coba power off dulu ini. Saya power off ya. Untuk mengulanginya lagi ya. Jadi kita ikut dulu skema yang ini. Cara masuk ke webpack itu yang pertama yaitu kita lakukan klik 2 kali virtual machine yang ada di dalam di VirtualBox. Saya shutdown dulu, kita ikuti dulu skema yang ini ya. Kita ikuti dulu mulai dari start. Nanti yang pertama kita klik 2 kali, yang kedua kita login, kemudian cek alamat IP, kemudian tes koneksi, kemudian akses via web. Nanti setelah kita berhasil via akses web, baru nanti ada beberapa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, jadi ini proses ini. Oke, kita lihat dulu statusnya apakah sudah, ini masih running ya. Tapi dia belum stop ya. Harusnya dia stop dulu baru kita bisa close. Ini tadi saya buat perintah, yaitu perintahnya adalah power off ya. Power off itu adalah perintah untuk melakukan yaitu shutdown ya, shutdown. Jadi kalau misalnya di Linux itu untuk restart perintahnya reboot.
Untuk shutdown, power off. Itu dia. Itu untuk ya, untuk maintenance biasanya. Oke. Kalau di VirtualBox itu ya seperti ini, tapi kayaknya ini lama lah. Ini saya close aja lah udah. Saya power off kan aja langsung seperti ini. Oke, sekarang di sini sudah off ya. Jadi kita lihat di petanya tadi, camnya itu yaitu kita klik 2 kali Proxmox-nya. Tapi ini kita start dulu. Boleh kita klik 2 kali, boleh kita start langsung. Itu maksudnya. Kita lihat dulu hasilnya. Nanti setelah itu biasanya dia memunculkan login seperti ini ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Jadi kalau misalnya belum ada Proxmox-nya, belum Anda instalkan di laptop Anda ya, coba diinstal lagi kembali. Apa kendalanya? Dengan menyimak video yang ini. Dalam video ini juga ada beberapa tahapan apa saja persiapannya. Juga di situ dijelaskan bagaimana cara mengaktifkan teknologi virtualisasinya di BIOS ya. Jadi di sini juga ada di dalam video ini. Karena memang ini kemarin itu pertemuan pertama, yaitu dilakukan agendanya yaitu menginstal sistem operasi Proxmox di dalam VirtualBox. Oke, sekarang ini sudah berjalan. Ini kita lihat dulu hasilnya ya. Oke, baik, masih masih loading. Kita lihat nanti ditampilkan kemana. Oke, ini tadi dia maksudnya ya. Yang kedua itu ada pack login seperti ini. Nah, pack login ini di sini juga kita diperlihatkan ini alamat IP-nya ya, alamat IP-nya. Oke. Oke, kita login dulu lah ya, root kemarin sesuai dengan password yang kita masukkan ya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat yang kedua, yaitu kita masukkan perintah untuk cek alamat IP. Alamat IP-nya adalah sebenarnya di sini sudah muncul juga ya, otomatis yang ada di atas itu kan 200.200.200.800.6 itu adalah alamat ya, alamat daripada ini. Tapi kita cek dulu menggunakan perintah IP AD. Itu muncul seperti ini 200.200.200/24. Itu prefixnya per 24. Jadi alamat IP-nya itu adalah 200.200.200. Oke, baik. Sekarang apakah bisa ini kita akses? Kan gitu. Coba dulu kita tes koneksi. Jadi kita cek alamat IP, oke, udah dapat. Kemudian tes koneksi. Kita tes koneksi, kita buka misalnya CMD. Apakah CMD? Ini kita buka. Sekarang kita coba ping ke alamat yang ini. Oke. Ping 200 200 200 200. Oke, baik, ternyata di sini gagal ya. Oke. Di sini tidak bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses, jadi kita harus selesaikan dulu ya. Ini tes koneksi tidak berhasil, jadi tidak berhasil. Tidak berhasil. Maka kalau kita lihat dari kondisinya, berarti kita harus masuk ke atas lagi gitu ya. Kalau kita lihat ini decision ininya, decision support-nya gitu ya, kebijakan untuk mengambil satu keputusan, berarti kan kita nggak bisa lewat ke sini. Kita harus cek alamat ini dulu. Bagaimana cek alamat IP ini? Maksudnya nanti cek alamat IP kita lakukan update mulai dari laptop kita. Misalnya laptop kita itu pakai alamat berapa, cek dulu laptop kita ya kan. Laptop kita cek IP-nya. Selanjutnya nanti alamat IP Proxmox-nya itu kita update sama networknya dengan yang ini, alamat IP laptop kita. Oke.
Sekarang kita buka dulu laptop kita ini. Kita ketikkan dulu sini apa namanya, IP config kan. IP config ini dia, alamat IP-nya ini adalah 5.4 ya. Oke. Alamat IP laptop ini yang ini. Yang ini ya. Yang ini alamat IP-nya. Oke. IP-nya ini, subnetnya ini, gateway-nya ini. Berarti nanti alamat ini harus sama ya kan. Harus kita asumsikan networknya harus sama ya, sama dengan IP yang ada di Proxmox. Berarti kita asumsikan nanti di Proxmox itu IP-nya yang akan kita buat, karena dia tadi prefixnya per 24, maka IP-nya itu range-nya itu sangat banyak, karena tadi kan kita lihat IP-nya 199 ya, 199 5.1. Nah, itu gateway-nya. Karena ini adalah prefixnya per 24 ya, maka banyak nanti pilihannya. Boleh kita buat 200, boleh kita buat 254. Itu yang paling mentok ya. Nanti kita asumsikan aja yang di Proxmox-nya itu kita asumsikan aja 200. Jadi hostnya tetap, kemudian net ID-nya ini kita ubah. Nah, jadi net ID-nya kita rubah ya, nanti yang ada di sistem operasi Proxmox-nya ya kan. Gateway-nya tetap sama. Oke. Selanjutnya tadi sudah kita ping di sini, ternyata gagal. Maka selanjutnya adalah kita coba masuk ya, masuk ke sini nih. Kemudian kita lakukan di sini biasanya perintahnya untuk mengupdate alamat IP ini, yaitu di sini nano ya, etc, kemudian network, kemudian interface. Nah, kita enter. Nah, setelah di enter, maka dia muncul seperti ini. Nah, jadi di sini di virtual mesinnya ini ya, PMB ya, PMBR ya, virtual machine bridge 0. Jadi ini kan statik nih. Statik kita isi ya. Ini kita rubah menjadi 199 kemudian 5, itu tadi netnya ya. Yang di bawah juga kita rubah 199, kita samakan netnya dengan yang ada di laptop kita. Kemudian ini adalah 5. Selanjutnya ini kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Kita tekan Ctrl O ya. Di situ ada petunjuknya apa? Dengan cara menekan Ctrl O yang ini. Jadi bisa kita tekan Ctrl O ya. Oke. Kita coba tekan Ctrl O. Ini sudah saya tekan. Muncul dia seperti ini ya. Muncul seperti ini, maka langsung kita enter ya. File name interface sudah ditulis ya. Berarti kita harus enter supaya tersimpan. Write ya, wrote 13 lines ya. Sudah ditulis, sudah dieksekusi, sudah disimpan sebanyak 13 baris ya. Kemudian kita exit. Selanjutnya, apakah ini sudah berubah? Kita ketikkan lagi IP AD. Ternyata belum berubah ya. Nah, kalau dia belum berubah, kita lakukan restart dulu. Cara merestartnya adalah etc init d kemudian network restart. Kita restart. Oke, di sini sudah oke, tulisannya oke. Kemudian kita coba IP AD. Sekarang ini sudah berubah alamat IP-nya menjadi 199.5.200. Oke, baik. Sekarang kita coba selanjutnya, ini masih dalam tahap tes koneksi ya. Kita coba ping yaitu ke alamat yang tadi. Ini masih ada historinya, jadi saya gitukan aja ya. 199.5.200. Oke. Ini sudah berhasil. Berarti tahap selanjutnya adalah
kita coba apa namanya, ini kita close aja dulu, ini kita minimize ya, jangan di close. Kita coba buka ya, berarti kan sudah pasti ya alamatnya adalah 200. Berarti coba kita remote dulu menggunakan putih ya, putih. Apakah bisa masuk menggunakan putih? Cara menggunakan putih ini sama juga ya, yaitu portnya tetap port SSH itu, port SSH itu adalah 22 ya, bukan 8006. 8006 itu adalah port daripada Proxmox yang diakses melalui web. 199.195.200 ini kita coba akses dulu, apakah bisa diakses. Sudah bisa diakses ya. Nah, kalau misalnya ada nanti pesan yang muncul sebelum ini, paling kita yeskan aja ya, karena nanti ada pilihan 4 tombol yang akan kita disuruh milih, jadi kita pilih yeskan supaya tampil demikian. Oke, baik ya. Ini sekarang kita apa namanya, kita root ya, root, enter. Selanjutnya adalah kita masukkan passwordnya ya, sama sebenarnya. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita IP-AD. Nah, inilah dia hasilnya ya. Jadi sudah bisa berhasil diakses melalui SSH ya, sudah berhasil diakses melalui SSH. Kemudian selanjutnya kita akses dulu melalui apa namanya, melalui web fake ya, melalui web fake, melalui halaman halaman Google Chrome-nya ya. Sekarang kita masukkan alamat IP-nya. Tadi alamat IP yang sudah kita rubah itu adalah ini. Jadi nanti kita tuliskan seperti ini, https 199 kemudian 5.200 kemudian .8006. Inilah IP defaultnya. Ini nanti kita letakkan di address bar ya, di address barnya Google Chrome ya, ataupun sejenisnya ya. Coba kita akses di sini. Kita akses dulu, kita masukkan alamatnya, apakah bisa diakses. https kemudian satu sembilan sembilan titik 199.5.206 ya ini. Nah, ini kita enter. Oke, di sini diarahkan seperti demikian ya. Oke, berhasil ya. Nah, kalau misalnya tadi memang udah pernah masuk saya di sini, makanya dia tidak login lagi ya. Karena tadi saya keluar, saya nggak logout ya. Jadi kalau misalnya dia muncul ada sesuatu yang artinya not secure ya, kita langsung proses aja langsung supaya muncul nanti seperti ini. Nah, oke, baik. Sekarang kita sudah berhasil masuk ke sini. Apakah server ini sudah bisa koneksi internet? Nah, gitu ya. Apakah sudah bisa? Itu bisa kita cek ya. Jadi yang ini tadi ini sudah selesai ya. Nah, jadi yang ini tadi kita mulai, kemudian sudah kita selesai, artinya akses PW berhasil. Jadi ini sekarang sudah, ini cara masuk web fake Proxmox. Kemudian tahapan selanjutnya adalah bagaimana ya setelah kita masuk di sini, bagaimana ini masih dalam jaringan ya. Bagaimana supaya bisa ini internet? Apakah sudah bisa internet? Sebenarnya di Proxmox ini ada bisa kita akses melalui konsolnya juga. Di sini ada konsol ya. Kita klik di sini. Di sini ada sel ya. Ada sel. Jadi di sini pun bisa kita menggunakan ya. Kalau kita akan Proxmox ini bisa diakses melalui website ya. Kemudian juga SSH-nya juga ya, selnya bisa kita akses juga di dalam dashboardnya Proxmox itu. Nah, sekarang kita coba dulu ping google.com. Apakah ping google.com bisa? Nah, kita coba di sini di Pati, ini sama ya jendelanya, tapi karena ini adalah saya sebenarnya lebih suka menggunakan remote, menggunakan Pati.
Nah, kalau yang ini kan nggak leluasa. Kita nanti di sini nggak bisa copy paste di sini, ya, nggak bisa. Jadi lebih enak sih menggunakan aplikasi ini. Saya coba ping di sini, bisa tidak? Ping google.com, ya. Di sini nggak bisa ya, temporary filler and name resolution. Atau misalnya ping 8. Nah, di sini bisa ya. Tapi ping google.com tidak berhasil ya. Harusnya bisa ya. Nah, ternyata tidak berhasil. Kemudian bagaimana cara membuatnya itu? Ping 88 ini biasanya bisa sih. Ya. Bagaimana ini supaya bisa koneksi internet? Ping google.com. Oke. Ping google.com. Oke, jadi tidak berhasil. Nah, sekarang caranya supaya bisa koneksi internet, kita coba masuk di sini ya. Yang pertama di sini ada data center ya. Jadi ini sebenarnya yang menaungi, ada sini cloud ya, ada di sini lokal ya, lokal. Ini lokal, ada ini lokal LVM. Jadi ini fungsinya beda-beda sih. Nah, ini untuk nanti di storage itu nanti untuk kelanjutannya ya. Coba kita aktifkan dulu internetnya ya. Ini kita klik data center. Selanjutnya adalah kita lihat di sini cloud, kita klik cloud. Kemudian di situ biasanya di situ kalau tidak bisa internet, biasanya di DNS biasanya ya. Jadi kita coba masuk dulu ke DNS. Nah, kemudian kita lihat, di sini masih 200, jadi masih bawaan yang lama. Jadi belum ada perubahan ya. Jadi ini kita langsung editing. DNS-nya itu kita samakan aja sama dengan gateway-nya ya. 199.5.1. Nah, ini kita oke-kan. Oke, jadi setelah kita oke-kan nanti biasanya ya sudah bisa ya, sudah bisa diakses internet. Kita okekan dulu. Tapi sebelum itu biasanya di restart sih, di restart networknya. Nah, tapi cobalah kita langsung dulu, mana tahu ada auto refresh ya. Ping google.com. Oke, sekarang berhasil. Berarti nggak mesti kita restart networknya. Sekarang sudah berhasil ya, bisa dilakukan secara berhasil perubahan langsung tersimpan, kemudian langsung auto refresh. Ping google.com. Oke, berhasil ya. Nah, oke, baik teman-teman semua. Sekarang untuk masuk ke via web sudah berhasil, kemudian internetnya sudah berhasil. Kemudian saya akan menjelaskan ke bagian yang berikutnya. Oke, mungkin yang pertama saya coba dulu di sini. Yang akan kita jelaskan di sini adalah mungkin bagian storage dulu ya. Kalau yang ini ya bagaimana nanti ya, bagaimana kok udah langsung ada OPM. Tadi ini saya coba menginstal ya. Saya coba menginstal di sini tadi OPM. Saya lihat dulu hasilnya apakah berhasil atau tidak. Tapi kayaknya ini tadi saya tinggalin gitu. Ternyata ini lagi off ya. Jadi dia kalau tandanya seperti ini itu lagi off. Oke. Ya. Ini yang mau saya coba jelaskan di bagian ini. Bagian apa namanya ini? Di bagian cloud, kemudian di bagian data center ya, di bagian data center, kemudian di storage. Nah, di storage itu ada penyimpanan ya. Ada penyimpanan nanti yang secara otomatis ya. Ini nanti biasanya memang terbuat gitu ya, terbuat secara otomatis oleh Proxmox-nya. Nah, tetapi penyimpanan itu mempunyai ya peran masing-masing gitu ya. Artinya nggak bisa kita simpan, yang bukan bagian dia. Mungkin kalau misalnya yang lokal ini ada pilihannya ya, ada pilihannya yang kita customize ya. Bisa kita pilih 2 pilihan, 3 pilihan, atau beberapa pilihan dalam satu penyimpanan ini. Artinya jenis file yang disimpan di dalam cloud ini, di dalam lokal ini ya sudah ditentukan sama si Proxmox ini. Misalnya gini, ini saya klik ya kan, di sini ada edit nih. Saya klik edit.
Kemudian ini bisa kita tambahkan lagi, misalnya image ISO ya, container template ini, kemudian pj dump back file ya, kemudian container. Ini bisa kita oke kan misalnya. Artinya nanti misalnya file untuk backup ya, biasanya file untuk backup itu biasanya LJO ya, kemudian container itu nanti template snipsite ya, snippets, kemudian container template. Nanti dia pada saat nanti kita backup ya, maka nanti dia akan ke situ gitu. Jadi akan ke dalam dia. Seperti contoh misalnya yang udah saya implementasikan ya, bisa diperhatikan di sini. Ini misalnya, ini saya buka yang udah saya implementasikan di sini. Yang ini misalnya kan lokal nih. Nah, ini lokal. Jadi lokal itu ya salah satunya dia menyimpan ini file-file yang berupa yang ini. Ini file ISO. Oke. Kalau misalnya kita lihat di kriterianya di situ ya, storage, kemudian lokal, edit. Di situ ada isi image, kemudian pj dump ya, pj dump, kemudian container template. Itu dia. Jadi mempunyai peran masing-masing gitulah ya. Kemudian yang di bawah itu ada namanya local LVM. Local LVM itu yaitu dia menyimpan ya PM ID ya, PM ID ini yang sudah dibuat gitu, yang sudah dibanyakkan PM-nya. PM ID yang dibuat maka dia akan tersimpan kontennya ke dalam sini. Ini nampak nih. Sama juga halnya dengan yang ini. Jadi kalau ya misalnya yang ini, maka secara otomatis local VM itu dia akan menampung yang ini. Maka nanti secara otomatis ini akan masuk. Kita coba lihat dulu apa yang disimpannya. Ini kita edit misalnya. Dia disk image yang disimpan. Berarti di sini yang disimpan dia itu khusus menyimpan disk image ataupun disk container ya. Jadi si local LVM ya. Jadi sebenarnya LVM itu logical volume manager ya. Dia storage ini ataupun penyimpanan virtual ini dia hanya menyimpan ya. Dia hanya menyimpan yang apa tadi? Oke, saya klik dulu ini biar nampak. Dia hanya menyimpan yaitu disk image ya. Jadi keseluruhannya disk image yang kita create itu secara otomatis nanti dia akan dikumpulkan di sini, di bagian ini, di bagian lokal PM yang ini. Jadi karena di sini masih kosong, coba kita lihat apakah sudah ada di sini PM atau belum. Di sini udah satu yang ada, yaitu PM 100, yaitu disk image-nya itu 100 ini adalah yang ini. Jadi 100 itu adalah PM ID-nya. Jadi maka nanti PM itu ya virtual disk image-nya itu akan tersimpan di sini. Jadi dipisah dia ya. Kalau yang ini adalah untuk misalnya kita untuk katakanlah misalnya untuk file-file ya, untuk file yang besar misalnya kita mau mau misalnya untuk file ISO ya. Jadi sebelum kita melakukan membuat sebuah virtual machine itu berdasarkan sistem operasi yang kita inginkan, kita simpan dulu di dalam penyimpanan, kita lakukan upload ya. Misalnya kita lihat di sini ISO image, di sini nampaknya nggak saya pilih ISO image. Jadi kalau saya pilih ISO image, saya oke kan. Kita lihat dulu di sini, saya klik. Di sini nampaknya apa nih? CT Plum Snipset. Di sini bisa kita lakukan upload ya. Ini CT template, bisa kita lakukan upload. Kita klik, kemudian kita cari filenya, masukkan ke dalam.
Nah, nampaknya di sini backup tidak ada, summary nggak ada, snapshot tidak ada, permission. Apa lagi nih? Nah, jadi coba saya lihat dulu yang di sini. Di sini ada local VVA, kemudian di situ ada template ya. Di sini nggak muncul ya. Ini lihat dulu versinya, ini versi 604. Ini yang saya install di VirtualBox itu adalah versi 632 ya. Berarti ini adalah versi yang lebih terbaru ya. Oke, saya coba klik ini, kemudian klik ini, kemudian kok tidak ada ya. Ini kita start dulu. Kok tidak ada di sini uploadnya. Saya ini menggunakan VirtualBox. Ini coba udah saya isi tadi PM1. Oh, begini ya caranya. PMDix. Oke, di sini konten page template ISO image cloud. Oke. Oke, baik ya. Kita lihat dulu. Mungkin sangat lama. Nah, jadi itu tadi dia. Nah, itu tadi storage ya, penyimpanan ataupun hard disk gitulah ya. Itu kemudian penyimpanan itu untuk sistem operasinya Proxmox ini. Jadi setelah kita selesai menginstalasi ya, kita akan diberikan dua tempat untuk sebagai penyimpanan ya, sama kayaknya kita selesai misalnya instalasi ulang laptop ya, pada saat kita membagi partisi misalnya, maka ya apa yang kita buat di dalam pengisian partisi ataupun perubahan partisi pada saat itu, maka kita akan mendapatkan nanti hasilnya setelah instalasi sistem operasi katakanlah misalnya Windows. Nah, kalau yang ini secara otomatis kita akan dibuat seperti demikian. Nah, itu dia. Jadi masing-masing fungsinya berbeda ya. Kalau misalnya kalau lokal itu dia menyimpan kontainer, template, kemudian juga dia menyimpan apa namanya image ya, ISO image. Nah, jadi kemudian kalau misalnya yang lokal LVM itu dia menyimpan yaitu yang sudah dibuat ya, virtual machine yang di create sebelumnya. Jadi dia nyimpan ke dalam itu semua. Oke ya. Di sini jadi mungkin cara membuat PM juga bisa nanti Anda lihat di pertemuan yang kedua di mata kuliah teknologi cloud computing. Jadi jadi di sini ya, di bagian yang ini apa namanya Proxmox yang ini ada di sini hardware ya, ada summary, ada console, ada hardware, ada cloud in, ada option. Kemudian ini di bagian yang ini ya. Jadi ini adalah PM-nya. Kemudian ada menu yang akan diberikan juga secara otomatis sama si PM ini. Konsolnya ada nih. Nanti konsol itu pada saat nanti kita buka ya, kita klik apakah dia tampilan GUI atau misalnya apa namanya terminal, maka itulah dia nanti yang dapat. Seperti ini kan terminal nih hasilnya. Kemudian nanti hardware ini pada saat nanti kita klik, maka dia akan menjelaskan apa spesifikasi daripada OPM yang ini yang kita buat ini. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan upgrade ataupun downgrade terhadap hardware yang kita miliki gitu ya. Kemudian ada juga sini cloud in, kemudian juga di sini ada option. Jadi option itu biasanya gini, option itu biasanya dia nggak bisa berjalan di KPM, jadi ini nanti kita no kan. Tapi kalau misalnya dia bisa, ya yes kan aja. Misalnya gini, setelah kita membuat ini OPM ini kok tidak berjalan gitu ya, dia nggak berjalan ya, nggak bisa di apa namanya
dia nggak bisa berjalan otomatis instalasinya ya. Setelah kita buat PM-nya, itu perlu diketahui ya, kernel virtual machine-nya itu kita no-kan aja. Nah, ini memang saya no-kan. Kalau saya lihat sini option, di sini saya no-kan KVM hardware virtualization-nya ini. Makanya dia bisa berjalan. Nah, jadi kalau misalnya dia pada saat kita buat PM ya, apakah kita ingin install Windows misalnya di dalam Proxmox, tetapi pada saat itu dia blank gitu ya. Di bawah itu biasanya di taksnya itu dia merah di sini. Artinya menunjukkan seperti inilah ya. Seperti ini menunjukkan istilahnya ya, ini dia, yaitu ada kegagalan. Nah, itu biasanya di sini kalau dia misalnya VirtualBox. Tapi kalau misalnya sudah diinstal di dalam di dalam langsung di dalam sebuah resource ya, itu biasanya nggak ada masalah ya. Ini yes nih, nggak ada masalah. Jadi ada beberapa sisi perbedaan ya, ketika kita memasang ataupun instalasi ya hypervisor 1 dan hypervisor yang kedua. Nah, kalau hypervisor yang pertama yaitu dia itu langsung ke resource ya, dia langsung ke servernya ya, hardware ya. Tetapi kalau misalnya hypervisor yang kedua, kemarin sudah kita jelaskan minggu yang lalu, yaitu dia berada di atas ya, hypervisornya itu berada di atas pokoknya di atas OS lah, di atas OS ya, seperti yang saya gunakan saat ini ya. VirtualBox saya install di atas Windows saya gitu ya. Jadi itu tipe hypervisor yang kedua. Nah, salah satu perbedaannya tadi yang ini, ketika kita jalankan di dalam tipe hypervisor yang kedua, sudah kita buat misalnya PM-nya, ternyata dia nolak ya kan. Jadi perlu kita no-kan dia. Jadi kita no-kan aja KVM hardware virtualization-nya. Begitu dia ya. Oke, baik. Mana tadi dia? Nah, kemudian selanjutnya di sini ada text history ya. Di sini ditunjukkan sebenarnya bug ya, atau misalnya kesalahan-kesalahan yang terjadi yang kita lakukan sebelumnya. Jadi di text history itu dia dikumpulkan beberapa kesalahan-kesalahan yang terdapat ataupun yang kita buat di tahapan sebelumnya gitu ya. Jadi di sini ada nih. Kemudian di sini ada monitor ya. Monitor ini ada backup ya. Nah, ini kita bisa lakukan backup secara langsung di sini ya. Bisa juga kita melakukan, di sini ada namanya snapshot ya. Oh, di sini kayaknya nggak ada ya. Oke, bisa kita langsung backup. Oh, ini snapshot di sini. Kalau dia backup itu ya secara otomatis down ya. Down semua. Jadi istilahnya kita fokus untuk membackup ini. Ada juga replikasi, sebenarnya hampir sama ya. Ada snapshot juga di sini secara online bisa kita lakukan ya. Text snapshot, jadi dia langsung backup nanti sini. Kemudian ada firewall. Di firewall ada juga beberapa perubahan yang kita bisa lakukan. Ada option ya. Ini bisa kita edit ya. Oke, bisa NDP, router juga. Jadi ini biasanya di bagian firewall ya, alias kemudian IP set. Nah, IP set juga bisa kita lakukan di sini. Nah, oke ya. Menu yang berikutnya adalah ada formation. Nah, jadi ada beberapa menu nanti yang akan diberikan oleh Proxmox setelah kita membuat sebuah PM ya. PM virtual machine di dalam Proxmox ya. Mulai dari tadi atas tadi ada ini, ada summary, console, hardware,
cloud in, option, take history, monitor, backup, replication, snapshot, firewall, permission. Nanti kalau misalnya ditanya di mana menu mana yang akan digunakan pada saat kita ingin melakukan backup gitu ya, secara online. Bisa kita pilih yaitu adalah menu snapshot. Nah, itu dia. Nah, jadi teman-teman semua juga bisa juga mempelajari ini ya secara terbuka. Di sini sudah juga disediain beberapa bantuan ataupun help desk-nya di bagian documentation. Di sini ada nih. Dokumentasi. Nah, pada saat kita buka dokumentasi, maka kita akan diarahkan seperti ini. Jadi ini offline ya. Kalau dilihat sini offline nih. Masih IP seperti yang kita buat tadi ya. Nah, jadi di sini juga diarahkan ada PPE admin guide ya, petunjuk yang menggunakan nih Proxmox virtual environment ini bisa kita gunakan. Kita baca-baca bagaimana cara menggunakannya. Juga bisa di sini secara individu ya, bagi individu artinya bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi sudah dibagi-bagi seperti ini. Kalau misalnya chapter VCT bagaimana gitu ya. Kalau misalnya ini banyak nih yang terbaru ya, Proxmox VS Storage misalnya, ini bagaimana gitu ya. Jadi cara belajarnya seperti demikian. Jadi sudah lengkap semua ya. Misalnya saya pilih ini, misalnya PP Admin Guide, saya klik, apa yang muncul? Oke, seperti demikian ya. Jadi masing-masing itu ya ada dokumentasinya sesuai dengan versinya. Jadi kalau misalnya versi yang 5, versi yang apa selalu ada. Tapi kalau sudah update, maka juga dokumentasinya akan diupdate pula ya. Seperti ini adalah rilis 63 ya. Nah, kita coba buka dulu. Di sini yang 2020 ya. Oke. Kita lihat di sini. Di sini ada juga daftar isinya ya. Jadi di daftar isi ini ada sini central management. Di sini juga sudah ada linknya langsung ya. Jadi cara untuk mengembangkan ataupun belajar ini sangat mudah ya, karena ada petunjuknya ya, lengkap dengan dokumentasinya. Oke, ini dia. Central Management, Flexible Storage. Ini tadi yang kita bahas tadi, yaitu masalah file penyimpanan ataupun jenis penyimpanan yang secara otomatis ada nanti setelah kita selesai instalasi ulang gitu ya. Baik. Udah 48 menit ya, 48 menit. Oke, saya klik dulu coba Central Management ya. Ini dia. Kita coba lihat nih. Wow. Introduction ya. Seperti inilah dia. Kita lihat di sini kalau ini langsung nih nampaknya. KM PPSM udah banyak ya. Oke. Kemudian ya multi master design ya. Ya, sangat multi memang. Kemudian di situ juga kita bisa melakukan pengelompokan file system. Kemudian juga web ya. Yaitu antarmukanya berbasis, antarmuka manajemennya berbasis web ya. Ya, yang kita buka tadi kan berbasis web. Juga si Proxmox itu ada command line-nya. Jadi di dalam Proxmox itu ada juga command line-nya. Seperti yang saya buka tadi, itulah dia shell-nya tadi. Ini saya buka nih, kemudian saya klik di sini. Ini saya klik ada shell. Nah, jadi ini dia command line. Kemudian juga setiap PM itu ada command line. Jadi saya klik nih yang udah dibuat. Ini ada console ya. Tadi di sini ada shell. Mungkin perbedaannya di sini namanya shell gitu. Tetapi di sini perintah untuk membuat suatu ya, menulis perintah, di sinilah tempatnya gitu ya. Tapi kalau di cloud ini namanya shell.
Tapi kalau di sini ini namanya konsol. Tetapi tujuannya sama. Jadi masing-masing apa itu ada jendela untuk melakukan editing baik secara terminal ataupun secara konsol. Nah, di sini ada jendelanya. Ini lagi install tadi. Memang saya sampaikan tadi ke kita bahwasanya saya lagi install tapi belum berhasil juga. Oke, ini juga tadi ini memang agak nampak lambat ya efeknya karena resource-nya memang agak kecil ya. Di sini masih ada perubahan, jadi nggak saya lanjut aja karena memang gagal juga tadi ya. Jadi begini, ada command line, ada REST API ya. REST API itu dia sudah menggunakan teknologi itu ya, RESTful API. Jadi bisa primary data format and default API in formally defined using JSON scheme ya. Kemudian di enable fast ya, artinya sangat mudah secara cepat diaktifkan, kemudian juga diintegrasikan dengan third party management tools. Jadi dia tampilannya itu sangat udah gitu ya kalau versi yang terbaru ini, karena sudah beberapa semua beberapa bahasa pemrograman sudah digabung di sana, sudah ada REST API full API-nya ya. Ya itu dia. Kemudian juga role based administration ya. Oke ya, di sini beberapa yang diatur di sini ya. Kemudian authentication secara real time ya ini. Kemudian sini flexible storage ya. Ini memang lagi lebih terbaru lah ya. Iya, penyimpanan di Proxmoxity model penyimpanannya sangat fleksibel ya. Di sini juga bisa langsung mengintegrasikan, yaitu menduplikasi ataupun melakukan backup, kemudian juga untuk mengembalikan posisi ke backup yang awalnya ya, atau dikatakan namanya restore ya. Jadi dikembalikan sesuai dengan hasil backupannya. Jadi backup itu sama kayak copy gitulah ya. Kemudian restore itu paste gitu. Paste. Nah, jadi di situ maksudnya ISO. Nah, ini penting nih. Jadi nanti setelah kita backup, nanti dia ada nanti tipe datanya LJO. Atau nanti dia berada di PJ dump biasanya. Setelah nanti kita kompres ke LJO, maka ini bisa kita restore. Kita pastikan, artinya kita nggak mesti lagi kita ingin membuat VM misalnya, kita harus nginstal ulang lagi gitu, tidak. Tetapi kita backup aja gitu, kita cloning aja gitu. Jadi setelah itu bisa kita gunakan. Jadi itu dia secara live. Jadi nggak, sangat efisien lah, nggak lama kita menunggu karena memang semuanya bentuknya virtual. Oke, di sini juga ya multi-node Proxmox ya. Ini high availability ya. Artinya memang sangat tingkat tinggi ini bagian untuk pengelompokan di dalam virtual servernya itu ya. Kemudian ya, high availability technologies ya, providing stable and reliable ya, high availability service ya. Yang di bagian 15 ini adalah ada namanya ya flexible networking ya. Di sini juga dijelasin ya, Proxmox VA use bridge networking model. Jadi perlu juga diketahui ke kita semua bahwasanya Proxmox ini ya ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan di sana ya. Bahkan di sini menggunakan, yaitu tipenya adalah menggunakan bridge networking model. Jadi dia bisa juga sebagai jembatan ya, yang bisa dimodelkan di dalam jaringan. Dia istilahnya, kalau kamu sudah hubungkan misalnya dari internet gitu ya, dari modem ataupun dari mikrotik, sudah kamu set IP DHCP di mikrotik, kemudian kamu hubungkan ke dalam Proxmox ini,
ya. Jadi kalau misalnya pemahaman networknya seperti ini, sudah kamu buat misalnya di sini, inilah misalnya IndiHome ya, IndiHome gitulah ya. Kemudian sini misalnya ada MikroTik. Dari MikroTik ini kemudian masuk ke Proxmox. Jadi kita set aja gitu ya. Kita adopsi alamat IP yang di sini, kita set di MikroTik ini, kemudian kita setting di sini DHCP atau tidak DHCP bisa. Tetapi nanti kalau DHCP otomatis ya akan secara otomatis si Proxmox itu dia langsung menerima ya, bisa langsung secara otomatis mendapatkan alamat IP. Karena di sini kan tipenya misalnya kita lihat apa namanya? Tipe yang kita gunakan misalnya di bagian ini. Di sini ada VM biasanya tuh, hardware. Ini ya, saya ketik ini hardware nih. Oke. Di sini network kita lihat nih. Ini sini ada dia. Coba Anda perhatikan di sini. Dia adalah tipenya bridge ya, jembatan. Jadi virtual VMware 0 ya. Inilah dia. Jadi inilah yang membuat ya PM itu bisa terhubung internet karena ada teknologi tadi. Teknologi networkingnya dengan memanfaatkan bridge. Oke. Mana tadi? Oke, baik ya. Oh, jadi di sini juga dengan ini ya. VLAN pun bisa juga ya. Kemudian juga network bonding encryption are possible. In this way this possible bit complex ya, flexible virtual network. Kemudian leveraging the power di Linux network stack ya. Jadi sudah menggunakan teknologi IEEE ya, International Electronic Engineering ya. Jadi 8021Q. Artinya sudah menyesuaikan teknologi terbaru lah ya. Jadi update daripada Proxmox yang terbaru yang kita install di VirtualBox ini sudah ada beberapa perubahan dengan Proxmox sebelumnya. Kemudian juga di sini bisa kita menghubungkan firewall, mengintegrasikannya ya, integrated firewall ya. Oke. Bisa kita izinkan untuk menyaring sebuah paket-paket di dalam jaringan ya, pada ya PM container interface. Oke, kemudian command set or firewall rules can be ya group into security group. Jadi kalau misalnya firewall itu teman-teman semua ketahui itu adalah untuk keamanan. Salah satunya misalnya tadi disampaikan di sini ya, you can ya, allow ya. Ini dia firewall ya, allow to filter network packet on my ini ya. Ini dia, bisa kamu izinkan ya, bisa kamu izinkan atau bisa kamu istilahnya bisa kamu blok atau misalnya unblock gitulah. Jadi bisa diintegrasikan maksudnya di dalam firewall ini. Jadi beberapa perubahan, sudah yang disediakan di sini sudah bisa kita aktifkan. Apakah secara ya mau kita aktifkan adalah PM-nya, firewall-nya PM kita ini misalnya yang di sini bisa kita add di sini ya. Kita accept ya, di sini ada action-nya, ada drop gitu ya, ada reject. Jadi bisa kita ini kalau misalnya yang masuk ke dalam, biasanya in dan out kalau firewall itu kan gitu. Jadi bisa kita langsung nanti sesuaikan ya, source-nya dari mana gitu ya, kemudian destinasinya kemana. Juga lengkap di sini. Nah, ketika misalnya nanti ada yang mencurigakan misalnya spam ataupun misalnya masuk mau dalam ke server ini untuk diserang di server ini, tujuannya untuk diserang server ini nanti target misalnya dari hacker untuk menyerang ini gitu ya. Karena adanya firewall ini yang disediakan oleh Proxmox, maka dia bisa melakukan pengenalan ya, pola-pola yang akan masuk ke situ memang yang sudah kita daftarkan tadinya, yang istilahnya sifatnya memang attack lah gitu ya, untuk menyerang gitu ya.
Maka di situ ada pilihan tadi, ada langsung di drop, ada kita reject gitu. Jadi si Proxmox sudah menyediakan itu ya. Oke, baik ya. Kemudian hyperconverged infrastruktur ya. Jadi ini juga oke. Jadi Proxmox platform Proxmox virtualisasi ini juga ya sudah diintegrasikan dengan komputer ya. Penyimpanan juga ya resource ini network ya, untuk menciptakan ataupun menjadikan supaya mudah untuk mengaturnya, bagaimana supaya high available cluster ya. Artinya bagaimana supaya lebih mantap dalam persediaan cluster ataupun misalnya backupnya di dalam recovery kita ya. Artinya sangat terjaga lah ya. Jadi artinya kita lakukan istilahnya untuk infrastruktur ini kita bisa lakukan kita integrasikan beberapa alat-alat jaringan yang kita gunakan, supaya apa, semua yang ada di dalam sistem operasi virtualisasi ini ya bisa memanfaatkannya. Jadi intinya misalnya gini, kalau misalnya dilihat dari segi networknya, misalnya dilihat misalnya dari segi networknya yang ini, oke, saya lihat dulu misalnya yang ini network nih, option ada di sini network ya, network mana nih, hardware ya, hardware, kemudian network ini. Nah, network ini bisa kita pilih modelnya nih. Nah, di model ini ada Intel S1000. Intel S1000 ini sama dengan GBPS. Nah, jadi gigabit per second. Nah, jadi si teknologi Proxmox, si virtualisasi Proxmox ini bisa menyesuaikan kecepatan daripada sisi dari jaringannya. Jadi bisa ditentukan. Kalau ini kan standar nih. Tapi kalau kita pilih yang ini kan artinya sudah 1000 megabit per second kecepatan untuk transfer datanya. Nah, itu dia maksudnya. Oke, baik ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup, karena mau ada lagi kegiatan untuk sholat lagi ya. Baik ya, untuk itu saya tutup. Sekian, kemudian sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya ucapkan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.